Songon naliling tampilan siyan gereja teh. Shalom, horas madihita saluhutna. Parjolo sahali mandok moliate mahita tutuhan pardenggan basa, ala di lehon do hahipason bohita marpungu di bagasan las niroha. Tapukama partangata sadarion, tapahoho marrohata martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 187 di ayat sada. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita
dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah kita hari ini terambil dari Yesaya 35 di ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus kok dihormati.
Asini rohama dihamu dohot dame, nasihat debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madita saluna. Puji Tuhan di bagasan bason, di pertanyaan rumah tangga, di Huria HKBP dan Pasar, na di dohotan, na di gereja on, songsoni dohot na di bagas nabi, di parsorata, marhiti hatan debata, imana tersurat di Yakobus 2, mamuka maisen ayat 5, saha rodi ayat 15, sonom hatana. Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukan justru orang kaya yang menindas kamu dan meneret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jikalau seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, topik minggu hari esok dan topik pada juga pertanyaan ini adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Dua kata ini atau dua bahagian ini, yang pertama kuatkanlah hatimu, artinya teguhkanlah imanmu, teguhkanlah imanmu, andalkan Tuhan. Yang kedua, jangan takut, jangan takut. Karena takut akan membunuhmu. Ya, jangan takut karena ketakutan itu, rasa takut itu akan menyiksamu. Untuk itu, topik ini mengingatkan kita supaya tetap mengandalkan Tuhan dan jangan takut menghadapi pergumulan apapun. Andalkan Tuhan dan jangan takut menghadapi pergumulan apapun dalam hidup kita masing-masing. Namun untuk memulai khotbah ini ada satu pertanyaan dan mari kita jawab itu dalam hati kita masing-masing. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan?
Amin. Mudah-mudahan kita masih beriman. Marilah kita menunjukkan iman kita dengan baik. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 15. Jika kita orang yang beriman, maka marilah kita menunjukkan iman kita itu dengan baik dan benar. Dan itulah khotbah dari pasal pertama sampai pasal kelima yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat waktu itu, orang-orang Yahudi yang sudah ada di perantauan. Nah, pesannya yang pertama, tunjukkanlah imanmu itu dengan baik dan benar, adalah yang pertama, imanmu itu harus tahan uji. Nah, jadi pandemi ini juga bisa menjadi suatu bagian untuk menguji kita. Akibat dari tahan uji apa? Ketekunan. Jadi ketika kita tekun, benget kita, itu artinya kita sudah tahan uji. Nah, bagaikan emas, itu emas murni itu harus diuji menginang. Berapa derajat Celcius itu untuk membakar emas supaya keluar yang namanya emas murni. Jadi pergumulan yang kita hadapi adalah merupakan sebuah ujian bagi kita, dan sebagai orang yang beriman, marilah kita orang yang tahan uji. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, cepatlah mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Nanti kita baca itu Yakobus 1 ayat 19. Nah, jadi sebagai orang yang beriman itu harus cepat mendengar. Cepat. Tetapi dia harus lambat berkata-kata. Nah, justru terbalik. Banyak orang dikatakan dia beriman, belum dia dengar, tapi sudah langsung dikatakan. Langsung marah-marah pula itu. Nah, jadi orang yang beriman itu, kalau kita baca itu Yakobus 1 ayat 19, harus tenang. Cek and recheck dulu. Jangan langsung marah-marah. Harus dicek dulu bagaimana sebenarnya. Nah, yang ketiga, Yakobus 2 ayat 1 sampai 4, itulah khotbah hari ini, jangan pilih kasih. Jangan memandang muka. Nah, yang keempat, Yakobus 3, hati-hati menggunakan lidahmu. Hati-hati. Karena lidahmu itu adalah berbahaya kalau salah menggunakan. Tapi dari lidah itu juga, dari mulut kita itu juga keluar kata hikmat dan kata-kata berkat. Sebagai orang yang berhikmat, sebagai orang yang beriman, jagalah mulut. Di pasal 3 dikatakan, jagalah lidahmu. Yang kelima adalah ini, hati-hati orang kaya jangan sombong. Karena apa? Karena orang kaya suatu saat akan mati. Orang miskin juga. Nah, artinya jangan menjadi bangga orang-orang miskin, maaf. Kalau saya tidak suka dikatakan dengan orang miskin. Orang belum waktunya mempunyai rezeki. Nah, jadi dikatakan dalam pasal 5, orang kaya jangan tinggi hati. Nah, berarti saudara-saudara, khotbah kita hari ini adalah jangan pilih kasih. Jangan pandang muka. Jangan pandang muka. Sebagai orang yang beriman, jangan pandang muka, jangan pilih kasih. Ini sering kita tunjukkan amanginang kepada orang kaya. Kepada orang kaya. Jadi prakteknya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jika datang orang kaya, Peter hepoto mengalui udulanda. Tersenyum. Bah, mereka tiho sampai neng ponggol
si tumik ni si patum hola menyambut ibana. Nah, apa yang moloro orang miskin pola so dibereko. Molo hudu libana pas na so dingananna tor ditarik ko do bejunei. Zakku hudul innaho. Nah, ini amanginang kenapa sering orang menunjukkan sikap pilih bulu ini. Dan selalu berbeda cara kita terhadap orang kaya. Dan ini sebenarnya kepada siapakah ini yang menunjukkan ini? Yang sering menunjukkan ini adalah justru kita orang miskin. Dan pada waktu itu jemaat-jemaat Kristen yang pertama adalah orang-orang miskin. Walaupun lambat laun masuklah orang-orang kaya yang pekerjaannya sebagai pedagang. Nah, jadi Yakobus melihat orang-orang Kristen itu sebagai orang-orang yang beriman, mengapa harus pilih kasih? Ada apa? Kenapa seperti itu? Ternyata ada faktor rasa takut. Mabiyar mamereng namorai. Wasa mabiyar hamuna. Hapit tongjol madui. Nah, kenapa takut? Yang pertama, karena dia mengharapkan ada sesuatu dari orang kaya. Nanti kalau kita baca pasal 5 ayat 4 dikatakan, hai orang kaya, janganlah tahan-tahan gaji dari karyawanmu. Nah, makanya karyawan-karyawan itu selalu mengambil hati dari bosnya. Selalu mengambil hati dari bosnya. Jadi kita sendiri yang membedakan. Kita sendiri yang mengharapkan ada pertolongan, bantuan dari orang-orang kaya. Makanya kita cenderung takut melihat mereka. Anong pang tersinggung dan ngelihat benar subanganna. Anong pang muru kibana. Buhamay HP sanibana do subangan tapi bangunan non masay gudang doh takkan asing na. Ini siapa yang membuat ini? Kita sebagai orang percaya. Jadi ada rasa takut yang muncul dalam diri kita. Ada rasa takut. Jadi ini yang sebenarnya ketika rasa takut itu timbul dalam diri kita, maka kita mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Padahal amang-inang banyak orang kaya yang saya kenal. Banyak orang kaya yang saya kenal. Meskipun mereka tidak mengenal saya. Itu kurang buta adalah. Banyak itu. Mereka baik. Mereka dermawan. Mereka rendah hati. Mereka ramah. Dan banyak juga yang saya kenal orang miskin. Sudah miskin sombong pula. Ini berarti apa yang sebenarnya terjadi? Apa persoalan sebenarnya? Persoalan adalah kenapa kita sebagai orang yang beriman berharap kepada manusia, berharap kepada pertolongan manusia. Ini yang menjadi sapaan firman Tuhan. Ketika kita berharap atas pertolongan manusia, ketika kita berharap atas kekuasaan manusia, di situ kita menjadi takut, amang-inang. Di situ kita takut. Padahal orang kaya itu tak perlu ditakuti. Dihormati, iya. Bukan hanya orang kaya yang perlu dihormati. Orang miskin juga perlu dihormati. Itulah yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 7. Takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Isedo rajon, ba'au, bahamu, sudah kita. Kita manusia harus saling menghormati. Yang kaya itu hormati. Karena dia kaya itu berkat Tuhan.
Kalau miskin bagaimana? Ya hormati. Karena belum waktunya dia belum kaya. Nah, di sini amanginang persoalannya. Persoalannya adalah kenapa kita pilih bulu? Kenapa kita pandang muka? Karena kita sering mengandalkan manusia. Sering bersandar kepada manusia. Pertolongan apa yang dapat dia berikan? Bantuan apa yang dapat dia berikan? Akhirnya kita bersandar kepadanya. Dan inilah firman Tuhan pada saat ini mengatakan, kuatkanlah imanmu, kuatkanlah hatimu. Jangan kau bersandar kepada dunia ini. Karena ketika kau bersandar kepada dunia ini, maka rasa takut itu akan menghantuimu. Rasa kekhawatiran itu akan membawa kamu kepada jurang yang sangat dalam. Tetapi andalkanlah Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, amanginang, maka di situ kita akan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangaruna sutar patupa di bata. Epistel tadi yang kita baca, yang buta bisa melihat, yang cacat bisa berjalan. Berarti kalau Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang miskin bagaimana? Bisa kaya. Yang miskin bagaimana? Bisa tambah kaya lagi. Ya kan? Jangan pula lah karena sensi kita karena orang kaya ini kan. Orang kaya bagaimana? Ya miskin. Enggak lah. Dua kita yang kaya itu ya makin kaya lagi. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah yang kedua, kalau sekarang kita kaya, berarti ada tanggung jawab kita. Kalau sekarang kalau kita katakan miskin, ya mungkin hanya miskin rezeki aja, tetapi jiwa kita harus kaya. Hati kita harus kaya. Nah di situ amanginang, maka dikatakan kuatkanlah hatimu. Apa dan bagaimanapun keadaanmu sekarang. Sekalipun ekonomimu sekarang turun, kuatkan hatimu. Jangan kendor. Jangan patah semangat. Karena apa? Karena Tuhan kita itu ada. Dia melihat keberadaan kita. Makanya dikatakan dalam Mazmur 37:5, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia akan bertindak. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya. Ho sisawati kaporsion. Wasa mebiar ho di ngulumon. Kenapa kau terlalu khawatir? Lihat itu burung-burung di udara. Tidak pernah itu menabur, tetapi dia menuai. Enak kali jadi burung ya. Tetapi dia menuai, dia dikasih Tuhan makan. Apalagi kamu, kata Tuhan. Kamu itu beda. Kamu itu diberikan Tuhan hikmat. Kamu itu diberikan Tuhan roh. Jadi jangan khawatir. Jangan takut. Tapi kuatkanlah imanmu. Jadi amanginang sekarang kita di masa pandemi ini kita ditantang. Masih kuatkah imanmu? Seandainya ini dikatakan pandemi ini sampai bulan 12 ini kepada Inang Putri, masih kuatkah imanmu? Manang goncang do. Menurut penelitian Nuaing, di negara-negara maju gampang sekali orang stres. Nah, so diekspos do. Kalangan-kalangan muda sekarang banyak kali yang mengakhiri kehidupannya alanya. Mereka tidak mampu menghadapi sulitnya zaman ini. Mereka tidak kuat imannya. Mereka putus asa. Dan itu jugalah persoalan kita sekarang. Apakah jemaat HKBP Denpasar masih kuat imannya? Atau naung gale-galedo, manang dangol-dangol sa silon? Manang naung atau hima si bereng nama sama ay so binoto Tuhanon nga si martanya ang iso dibigi
Atau dari songon itu akamang dutamakena. Bagaimana sekarang iman kita? Apakah masih teguh? Bahkan dalam pelayanan gereja. Baca judi bamar minggu, judi bamar tanyangan. Binay di noli tu gereja, tu bagas jorai. Alay songon do parngulunon. Nah, datang firman Tuhan melalui Paulus 1 Korintus 15 ayat 58. Teguhkanlah imanmu, jangan kendor. Sebab jeripayahmu tidak sia-sia. Nah, di sini sekarang muncul dalam hati kita, seringkali kita jatuh dalam ketakutan. Seringkali kita jatuh dalam kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah andalkan dunia. Janganlah andalkan manusia. Janganlah andalkan orang yang memiliki kuasa. Tapi andalkanlah Tuhan yang memiliki segalanya. Ini juga menjadi renungan bagi kita amang dota makenang. Saya harapkan kian sebenarnya di malam ini, karena ini malam sebentar lagi kita kira-kira ada 30 hari lagi kita akan merayakan jubileum. Jubileum HKBP Denpasar. Mungkin bukan kita yang pertama di sini, tetapi kita melanjutkan jejak kaki dari orang-orang Batak mulai tahun 40-an di Pulau Bali ini. Jadi bulan November ini kita berjubileum. Seharusnya kita semuanya harus menunjukkan bahwa HKBP Denpasar itu adalah orang-orang yang kuat imannya. Pandemi menghantam Bali. Diporak-pondakan. Tapi datang jemaat Bali mengatakan, kami adalah orang yang kuat dan tangguh. Bagaimana situasi kita sekarang? Bagaimana jemaat HKBP Denpasar ke depan? Mungkin yang ada di sini belum tentu lagi bisa jubileum Pasik kedua. 50 tahun yang akan datang kita bisa ikut. Anak-anak kita lah. Tetapi kalau kita sekarang sebagai orang tua lemah, putus asa, mungkinkah kita mampu mengatakan kepada anak-anak kita generasi muda, kuatkan hatimu? Nah, saat inilah kita sebagai orang tua harus menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus kuat. Sama seperti kita adalah petaruh yang tangguh. Molo yakido, molo halabatak, molo nong rob, tu pangarato na masdo, nga orang petaruh tangguh. Eda kinata laut na bidang pidilewet itu. Balama ka persoalan-persoalan nasing. Kecil deh. Alani. Kepada siapakah kita bersandar? Jawaban iman kita mengatakan kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan iman kita bersandar, maka tunjukkanlah imanmu itu dengan baik dan benar. Janganlah engkau memandang manusia. Janganlah engkau pandang bulu. Janganlah kau pilih kasih. Tetapi anggaplah semua saudara-saudaramu itu adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan yang kaya dan miskin. Perbedaannya hanya soal waktu. Yang kaya suatu saat bisa miskin, yang miskin suatu saat bisa kaya. Yang kaya bisa saja suatu saat makin kaya, yang miskin itu suatu saat makin miskin. Yang kaya suatu saat makin kaya kali, yang miskin suatu saat bisa menjadi kaya. Maka tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan tetap mengasihi sesama. Demikian firman Tuhan, amang-inang, mari kita diskusikan firman Tuhan ini. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kami berikan kesempatan untuk berdiskusi. Adong suku-suku nakama. Songon na dibereng ala amang MPC hobi nga.
Bay namang majo, suku-suku namang. Mi ngamang ipangulamang jo mi ngamangi. Oh iya. Iya. Songoni do molulan siya muna. Dang hona picit do pe amang. Iya, speaker munai. Iya. Speaker nai adong disi heramik. Adong iba disi saban atau katuk. Ima picit tamu musai. Oh, orang buaya teh. Iya, amang situasi regar majo. Lihat ya Mang, dilihat amang waktu Tuhan mi, molo penjelasan sian amang nakaningan dunga tung masa kelas. Alai molo tabe sian Jesaya ini nakaningan, sian Iya, Sregar. Yakobus. Masai torang duduk di siamang. Ini sudah jelas bela bangin laki juga. Duduk di sini. Unang hamu mabiar. Unang hamu tahutan. Firma todimuna di baik di sini. Alai di situasi kondisi saudara namang. Tentu godang dohita nama biar, godang dohita nata hutan, ala di situasi kondisi saunarion, baik secara kesehatan, baik pun secara perekonomian, lomos hita. Molo di halak Batak biasa di dokon, firma todim ninna, akan tua-tua mana dokonon, tu akan oposo molo umpamana masa kecelakaan perlu jeputot tuson perbuah pir jala dibayar masyan hatani Tuhan dibayar boras tu si majujung nai di dok firma todim unang homa biar ninna saunarion di pasingot tuhat tahita di situasi kondisi saunarion idok tuhita firma todim unang homabiar tentu gabe sada penguatan do tuhita on asa unang lomos hita songon nang pinatorang niamang nakaningan unang lomos hita andalkan iman andalkan haporseaon ido maknani jamita natabereng saunarion alai tabereng muse tu ayat berikutnya didok muse unang hamu mamereng bohi jangan pilih kasih dipasingot tuhat tahita unang mamereng bohi hamu jangan pilih kasih karena kita semua sebenarnya sama di mata Tuhan memang adong napogos adong nama mora. Jala didok musetu na pogo sama dipilit debatado akan na pogos di Portibion asama mora na sida marhite haporseaon jala panean di harajaon ni debata. Alai unang debeta buat manang tatarik ala pogos sita seolah-olah sudah menjadi jaminan bahwa kita sudah panean di harajan di debata. Atik pehita pogos, alai tetap taat tu debata selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu maksudnya di sini dipilih debata ho gabe pogos asa panean ho di host di
di harajaun ni debatanin na. Jadi na positif na buat otak unang ala pogos kita umpamana seolah-olah sudah ada jaminan bagi kita bahwa kita sudah manean di harajaun di debata daong alai nanidok nasi molo tung pogos pehita di arta di portibion alai ikon mamora mahita di haporseaon jala mamora mahita di partodion ido nanidok na di son amang. Jadi songolimba josian hami amang song penambahan dapo lagi bisukun tinasaha mamuse tuak kadongan mau lihat amang. Iya. Di dia tapilit. Pogos di arta laos pogos nang di partodion. Pogos di arta alai mamora di partodion. Mamora di arta alai pogos di partodion. Mamora di arta alai laos mamora nang di partodion. Di dia tu pilih totak kamang. Mana kita pilih? Kaya akan harta, laos kaya nang iman. Harta mamora di haporseaon nama. Iya, harus itu kita pilih. Alai tayo mo lang. Anong luhat ni si Saul madokko Tuhan unang lihat ko homoraon. Asa unang galjang ruhak dalam lihat ko hapmoson. Asa unang mangiduhi dua benda. Wah, mo sabi ba? Oke. Iya. Jadi kekayaan adalah bonus. Ido tangyang nisi Salomo. Tuhan unang maleo diaw hamoraon molo moraaw dakwingok beho. Jala unang leho diaw hapuguson molo pugusaw marungutugun tao. Ale leho madiaw hapatason marroha. Berikanlah kepadaku hikmat. Iya. Ya, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah mengenal Tuhan. Nah, harajau ni dibata. Jaku Matius 6 ayat 37, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka anything, segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Silehon-lehon, odeng, tambahan, bonus, hadiah. Jadi yang utama bagi kita adalah iman, takut akan Tuhan. Kalau soal harta, kalau soal umur, kalau soal jabatan, kita harus ingat itu adalah bonus. Bonus ini bisa ya, bisa tidak. Bisa diberikan itu kalau itu baik untuk kita. Tapi tidak bisa tidak diberikan itu kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tentu yang dikatakan dari khotbah ini, kamu dari orang miskin dipilih di hadapan Allah Nina. Sekalipun kamu miskin dalam harta, tetapi kamu harus kaya akan rohani, akan imanmu. Nah, jadi khotbah ini sebenarnya adalah kepada orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak memiliki harta duniawi. Nah, jadi sering dia takut kepada orang-orang yang punya. Sering dia mengandalkan orang, mengandalkan manusia. Padahal hanya Tuhan yang perlu diandalkan. Nah, jadi ido baina di dok tunago doho pugos di pardagingon, alai mamora ho di partodion. Alai moloboinya kita sudi mamora hita di partodion, mamora nang di pardagingon. Ido anggo nata parsitanian. Alai song norokoni roto atajis madok dang sudi jolma mamora. Adong go kana pugus itonga-tonga muna. Nah, jadi molo mamora penuaing au akamang na rezeki kurpesionari. Nah, bisa saja jodoh 5 tahun neng ro terpitur menyusul muset dongan. Jeboha au bata bama moraso ngawotong dang pula sale. Nah, itu adalah bonus silehon-lehon nasia dewata. Nah, di Amsal
Amsal 22 dikatakan, hamoraon na siya Jehovah dang mardongan hangaluton. Pasu-pasu ni Jehovah dumabay mamora. Jala dang mardongan hangaluton di bahen. Jadi, nuain pakilata seher na pugos ate. Seher na pugos sita. Hape sebenarnya, mula dong pakilala na sunang dihita, ngayon na mamurahian. Jadi sa otong tawag rupani, pugos di piyaw, inahita rupani, hape nga dong mobilta, nga dong jawutta, nga dong sadok makata, nga dong balangata, nga dong manang nadiepi. Alay itong sihado hita madokon, saya itu sudah kaya. Angkau baju jodoh dokon. Aku na morajong daw. Kenapa? Karena rumahku sudah ada di surga. Itu dah. Ala ni pertibon nama kontrak gue iba. Ala yang rumah yang awali rumah yang kekal adalah di surga. Berang sudi jol mana punai. Kalau nak kena persetuju Yesus duna punai. Dia dari kena mora dawi. Itu tong. Ala ni mula-mula kau nusa gerejon. Aduh enaknya pulang sebagai anak orang kaya. Karena saya adalah anak Tuhan. Ikosong ni dok kamang. Ate. Jadi tutung pola rupani hita manarita tusianu tusiek tusuon. Syukurilah apa yang ada kau miliki. Halas sumanadong narihoi. Ido pe naliyo debata di paloa si pakyomu. Kaya soni manakaning nang makatay do ala amang si ama MP Siombing. Picito majo amang speaker mi. Iya, akalan siya. Nung amang, nung nga. Masuk. Nung nga be. Jadi buti, olo do sipata, porsea do hita tu debata. Alai olo do sipata saya ganggu. Botoho do hulai dengan non, misalnya bolong, contoh majo, misalnya di perdalanan misalnya. Bahwa do hulai dengan non, selamat do anu di dalanon, apa yang martang yang ngau Tuhani. Jadi si adong ko sipata ganggu ni roh asong ni. Bahado hita mengatasi emang. Malete. Iya. Ido tong nanya rupan niya kasi siya ni. Bayak ko namang si Hobing ma. Nung arap sa kapal na sila di Sului, alitong mabiyar lagi. Baha mahita. Mau menukita dito nga nilauton ninna. Aliyaha ma hata ni Tata Jesus. Iho si sotik haporsyon. Jadi nautik dopi haporsyon tak. Baka jangan-jangan ang adong dope. Ubay na muraganggu. Ate. Jadi ditikisya di hari do tarida hita na porsea. Husuk kumajo di hamuak kenang akamang. Pada saat kapan kita bisa menunjukkan bahwa kita ini orang yang beriman? Anggo suku-sukuno tu agko tu calu situa si morakir don. Alai tor ditutupi bana huida pijona. Bae namang calu situa si morakir. Ditikis di hari di tahap otuan na sahala na persea. Ditikis di hari do kita buat na persea. Di hari do teh. Pelatih amang. Molo sautiksan hami disuku-sukun ni amang ra molo mengalusi suku-sukunon buira pribadi masing-masing ramang molo daalana daksarupa ra aka na di alam yak kadongan alay na buhay berengon molo sahalak didok talak mengalami naporsea ra lebih gudang molo di aka pengujunan ima rasada molo pas menghadapi ditikki menghadapi pengucunan di mana martangnya gimana tuh Tuhani dilihat Tuhani songon sada solusi tu ibana
Na boy boy dohonon di mana adok sada pengakuan sa di mana na porsia di mana tutuhani Tanya. Itu sudah kita. Berarti Tuhan. Masuk. Ya, lanjut Amang. Ima akadina asing musea mangra boy misalnya adong akka naisaka ni rohana ala itu maul songon dalan lautusi merasa mana dang mergugu alai di pasati mana dirina tutuhani martangiang imana pangidu tutuhani gabelas di patulus tuhani ra di si mana pada saat ini porse mana tutuhani jala guna kana asing na patuduhon tu sada jolma na boy mana madoki mana porsea tutuhani songon hiya dok sautik hiya hubige sada cerita mang ale agak sautik agak gejang hiya ma adong sada jolma ala ni hacit ni paranguluan na sen na murahyat do ni ani mana san miliaran artana ape alarak porsea mana tutuhani gabelas bui mana merpugos jalalas bui imana keluarga di ibana las gabe mengontrak rumah satu petak tidak sanggup bahkan untuk mangan dak sanggup na awalnya mana bui dohonon namo rajong molo di pengakuan na alai sampai bui dang mangan dang bui di bani mana mga geleng na pada saat didokot titik nadir kepercayaan na di tahun na halani acik na gabe diputus di mana bunuh diri di mana dohok bunuhon na ake anak konai di tonga borngin ale pada saat mabait tindakan ni di mana pro tuhani maliag hagugut di mana jadi mulai sani gabe porse mana tu tuhani jala holan baritani tuhani nama ibaritahon di mana gabe selamat anak konna, mamora musim mana. Jadi akka di akka pengalaman nasa onodora pribadi masing-masing amang boy imana mengalusi secara pribadi itu Tuhani mana tujol mapes so menyaksihon bahwa imana na porsea lot imana porsea tu Tuhani meragam do pihak kanasing ra amang so ni man sautik san hami amang ulate Iya. Jadi singkatnya pada saat kapan iman kita tarida di kesedihan doha porsyata tarida songona porsia kita na paling jumawjud tarida ima di tikiro pengujunan pada saat ada ujian dalam hidup kita. Molo songona tenang-tenang dong ulu namang kan sepertinya kita tidak nampak mau kita ini orang beriman, gitu kan? Ya ada di begamu jabatan si sera-sera parapat. Nah, jadi sebelum jabatan si sera-sera ini sa si bisaon, ba marede do jolma, kan? Sitakona wale begu inna. Alai hola dapat tu si sera-sera ini terhombo sudi jolma. Yesus ngoluni tondiku inare. Malah didokot sewe, didokot tu supiri. Amang supir bajo ede Yesus ngol tondiki ina. Ale hola lewa parapat ti tamu de dena. Cinta ki hola tuho ngatorina rupane. Mana patuduhon pada saat kita diuji. Pada saat kita menghadapi badai. Disitulah imanmu harus kau tunjukkan. Iya. Harus di situ. Anggo de dina tenang-tenangi doa sona pola tarida ati.
Baka mga piso na pula, tayo pispata na martangangon, herna mga langubat manatapain. Ketemu dengan langubat tulhal sadari, pagi siang sore, kan? Kadang seperti itu berdoanya. Bapaling ada dua singkati, pas masih panganonon. Amin. Modotazaha di Yohanes Yakobus ada ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Luar biasa ini firman Tuhan. Mengingatkan kita di pandemi ini. Apakah kita masih mampu bertahan? Apakah kamu masih kuat? Jika kita kuat dan tetap mengingat Tuhan dan tak pernah berhenti berdoa dan tak pernah berhenti memanggil nama Tuhan, ingat, kita akan diberikan mahkota. Apa itu mahkota itu? Anything. Banyak hal yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Amin. Ya. Amin. Jadi begitu Amang Siombing, kenapa kita sering ragu-ragu dalam hidup ini? Jojot kita sesongon menggilung-giling ulun oleh karena sedikit iman kita, bahkan tidak ada. Ya Mang ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Inang Dokter Boris Torus dulu. Nah, sepertinya saya dilihat-lihat dari kameranya. Oh ya. Oh ya, rukai Dokter Inang Boris Torus dong ya. Iya. Ada pertanyaan Inang? Boleh ya, Mang. Pasti ya, Mang. Pasti ya, oke. Nah, khotbah hari Minggu Inang dikatakan jangan takut. Padahal menurut psikologi, ahli psikologi, Inang ini mau pakar psikolog ini Inang ini nanti, ya psikiater, psikolog. Menurut ahli psikolog, rasa takut itu bagus. Karena ketika kita takut, maka kita bisa menjaga. Berhati-hati. Ya. Nah, kita bisa menjaga, ya kan? Ya. Nah, Ya, berhati-hati. Anda takut jatuh, silahkan hati-hati. Iya. Anda takut gagal, silahkan berusaha. Anda takut kena COVID, silahkan pakai masker. Nah, itu artinya rasa takut itu bagus. Yang salah adalah rasa takut yang berlebihan, yang akan menyebabkan fobia dan paranoid. Nah, kalau Inang Borutorus sekarang melihat, apakah penduduk Bali atau kita Denpasar sudah mengarah ke fobia atau paranoid, rasa ketakutan yang berlebihan? Bagaimana Inang? Coba dulu Inang perdalam. Tapi bikin Inang speakernya, ya. Ya, mulai ya, Mang. Jadi kalau sepanjang yang kita lihat di rumah sakit saat ini, kalau untuk Pulau Bali, karena memang saya melihat di sini rasa ketuhanannya itu luar biasa. Jadi kita nggak begitu menemukan begitu banyak ketakutan. Justru lebih kedisiplinan, ketaatan itu yang banyak dijumpai. Gitu, Amang. Oke. Jadi belum sampai ke gangguan jiwa Inang ya? Tidak, Amang. Puji Tuhan. Jadi Inang ini ahli psikolog, sekarang lagi studi kedokteran di Rumah Sakit Sangla. Jadi pengakuan Inang ini oleh karena ketuhanan kita, nilai keagamaan kita tinggi, maka rasa takut yang berlebihan itu hampir tidak ada. Kalau dikatakan hampir masih ada satu-satu, tapi tidak banyak gitu. Ini yang perlu harus kita pertahankan.
unak kamu pabiarhu, unak ko mabiar, ninna Tuhan Jehovah, ayau do di Batam, nama donganiho. Kira-kira begitu Amang Inang. Masih ada lagi yang terdorong hatinya mau buat pertanyaan? Amin mate. Istirahatnya suruh besok sini. Adong depe, dang bete. Ya, songoni mara, jami tadi bagasan pason, yakin dohami sudah hita naik na di pertanyaan ngabornginon, akan semakin meneguhkan imannya. Amin. Badai itu tak pernah tetap. Itulah makanya ada buku yang mengatakan badai pasti berlalu. Sudi do salpu ate. Hola sadar na salpu ima Tuhan debata. Nah, jadi mulai tadi pepenuhan pandemi yang menakutkan sonari, na menghantam kehidupan kita, justru firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, jangan bersandar kepada manusia, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Songoni manang dihamu sude, hitape na menyambut jubileumon, jadi mulai jubileu pita, dang naholan na marhura-hura daun. Tetapi bagaimana jemaat itu menunjukkan imannya kokoh, kuat di situasi ujianon. Halanido dia ka minggu-minggu nang ro, dia ka pertanyaan ngata, tetap mahita madoho tak kamang do tamakenang ala bahagian ni evangelisasi doon. Pendalaman iman ni HKBP Denpasar menyambut jubileum 50 tahun. Amin martang yang mahita. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami kuat dan jangan takut di dalam menghadapi perjalanan dan pergumulan hidup kami. Karena kami adalah orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Kami hanya perlu menghormati dan saling menghargai, bahkan saling mengasihi. Bukan mengandalkan kepada manusia, tetapi justru harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhanlah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kuatkanlah Tuhan jemaat-Mu HKBP Denpasar. Di tengah badai yang belum berhenti, yang telah menggemparkan kehidupan kami. Tetapi kami sebagai orang yang beriman sedang diuji pada masa sekarang. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji Tuhan. Kuatkan kami. Supaya kami bisa keluar dari segala macam pergumulan, tahan uji ini. Biarlah kami dengan topangan tangan Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bisa bersuka cita, kami bisa kuat, kami bisa tegar, kami bisa teguh karena iman kami. Berkatilah Tuhan para jemaat-Mu sekarang yang beribadah di rumah dan juga yang ada di gereja ini. Dan sebentar lagi kami akan menyambut jubileum 50 tahun HKBP Denpasar dan juga pesta Gotilon. Di tengah badai ini justru Tuhan ingin meminta kepada kami buah dari iman kami. Tuhan ingin melihat apakah kami juga berbuah pada masa-masa yang sulit. Inilah diri kami Tuhan. Kuatkanlah kami supaya kami juga bisa berbuah di masa-masa yang sulit ini. Berkati Tuhan semua persiapan-persiapan kami semuanya. Berkati panitia, berkati Parhalado dan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hamu amanami dot inanami nama dohoti pertangyangan di Boringinon di bagas gereja manang di bagas tawi asa tapasada marohatta martangyang mahita di bata amanami namarhabangsa di Banua Gijang mauliate si tutu maali Tuhan upasahat tami ala dinggan di basa mali Tuhan dot asini roham na papunguhok kami di bagas gereja manang di bagas jabuna bebe ali Tuhan imali Tuhan di pertangyangan nami rumah tangga sian mulai sektor sada satu sektor saplusa dari Tuhan ipas doha meli Tuhan nama dohoti pertangyangan rumah tanggaon suak songeni piali Tuhan jamita naung ni pasahat na posom imali Tuhan nama bain kekuatan di hami asa unang ganggu rohanami li Tuhan mengadupi akan masa di tonga-tonga nami nang di lingkungan nami piali Tuhan mangidu amali Tuhan pargugui ma na posom leon haipason di nasida asa margugu nasida li Tuhan lau pararaton baritami sok songoni piali Tuhan kami nama dohoti pertangyanganon kupasatami matutangamu asau male Tuhan na mangiring-iring kami manang tu dia pihamili Tuhan lakka nami di tempat perkarejon nami manang di dia peli Tuhan pasu-pasu mahami salut nali Tuhan padau masih anak ka parmaraan di daging nang parmaraan itu di peli Tuhan di bata amanami nama bangsa di Banua Gijang upasatami oleh Tuhan tuak karuasmu na di bagasan persahiton na so dapat bilangan nami oleh Tuhan manang na di bagas nasida pepe oleh Tuhan manang na di rumah sakit pe oleh Tuhan asiroham Tuhan jama oleh Tuhan pamatang nasida asa di bagasan pos nirohan nasida oleh Tuhan asa margugul nasida li Tuhan asa unang ganggu pikiran nasida li Tuhan lehumma kekuatan di nasida li Tuhan pasaton diri nasida tu tangamu asa daputan nasida li Tuhan hai pason di hari na mangihut asa bui nasida tong ali Tuhan marlas ni roha memuji pasangapon guarmu di bagasan pertangyangan nami suaksong nipi ali Tuhan di perminggon nami Tuhan di bata amanami nama bangsa di Banua Gijang kupasatami matong tutangamu rencana ni huriam le Tuhan na patupahon pesta jubileum 50 tahun dohot pesta gotilon di bulan-bulan na mangihut asiroham Tuhan tu panitia sian sektor sada dot sektor 2 leon haipason nasida li Tuhan lihon gogo lau patupahon pestai asa di bagasan sada niroha kami asa bui kami ali Tuhan marulupulup memuji pasangapon guarmu na badiai li Tuhan nunga marumur ali Tuhan 50 tahun HKBP na adong di Denpasaron alay buah malay Tuhan partodyon nami nunga saat kami 50 tahun ali Tuhan tuhodo pasaton nami ali Tuhan salud nei leo maruas mo ali Tuhan na mabuka roha leo mangurupi panitia asabui mardalan do denggan ali Tuhan sudi program na didalaton panitia soksong nipe ruasmu pi ali Tuhan di bata amanami nama bangsa di Banua Gijang tokin nain yang mardomu sirang mahal di Tuhan sian tonga-tonga bagason
Asiro hamali Tuhan dia kena bertugas di Boronginon. Doh tami naro di pertangyangan Boronginon. Leo matun nasida di Tuhan, asabui sahat tu bagas nasidabi di bagasan hai pason, jala pajupang dohot keluarga nami beli Tuhan di bagasan las liroha nang majalo hatami ali Tuhan. Jolma pardosa do meli Tuhan, alanui Tuhan jolo sesama dosa pangleson nami. Asabadia kami ali Tuhan majalo pasu-pasu naneng lenomu tu kami ganuk marsada-sada. Mau lihat eme Tuhan di bagasan gornya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kami yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi kami bagi jemaat yang ada di rumah, kami persilahkan untuk mengumpulkan persembahan baik melalui transfer ke rekening gereja maupun bisa lewat barcode KRIS dan bisa juga disetorkan ke Sintua sektor masing-masing. Mari demahita sian buku ND nomor 214 di ayat sada dohot 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kami sian perhubas di bagasan Bornginon, pasatut tita sude, horas-horas mahita, salam sehat, shalom. 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 Salam sehat. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Sehat semua. Amin. Tiga naruh di gereja.